Berita tentang kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2026 kembali ramai, dibicarakan dan bukan tanpa alasan. Dalam beberapa hari terakhir, banyak beredar potongan informasi, judul sensasional, hingga pesan berantai di grup WhatsApp yang membuat para pensiunan bertanya-tanya, apakah benar gaji pensiun akan naik? Kalau iya, kapan mulai berlaku? Dan yang paling penting, apakah ini sudah resmi atau hanya wacana? Situasi seperti ini wajar terjadi, terutama ketika kondisi ekonomi masih terasa menantang, harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya stabil, dan para pensiunan tentu berharap ada kepastian yang bisa dipegang, bukan sekedar janji atau kabar setengah benar. Yang membuat isu ini semakin menarik perhatian adalah karena pemerintah sendiri akhirnya angkat bicara, bukan hanya satu pernyataan, melainkan klarifikasi resmi yang menjelaskan posisi negara terkait gaji pensiunan PNS 2026. Namun sayangnya tidak semua penjelasan itu sampai secara utuh ke masyarakat. Banyak informasi yang terpotong, disalahartikan, bahkan dicampur dengan opini yang tidak memiliki dasar kebijakan yang jelas. Akibatnya muncul harapan berlebihan di satu sisi dan kekecewaan di sisi lain ketika realitas tidak sesuai dengan kabar yang beredar. Padahal jika kita melihat lebih dalam, isu kenaikan gaji pensiunan ini tidak berdiri sendiri. Ada kaitannya dengan kondisi APBN, arah kebijakan fiskal pemerintah, keberlanjutan pembayaran pensiun jangka panjang, serta upaya negara menjaga kesejahteraan para abdi negara yang telah puluhan tahun mengabdi. Pemerintah tentu tidak bisa mengambil keputusan secara sembarangan, karena setiap kebijakan harus mempertimbangkan jutaan penerima manfaat, termasuk pensiunan PNS TNI, dan Polri. Disinilah pentingnya memahami informasi secara utuh dan berdasarkan sumber resmi. Klarifikasi pemerintah tentang gaji pensiunan 2026 sebenarnya memberikan gambaran yang cukup jelas, asalkan kita mau mencermatinya dengan tenang, tanpa terbawa emosi oleh judul-judul bombastis. Ada penjelasan tentang apa yang sedang dikaji, apa yang sudah diputuskan, dan apa yang masih dalam tahap pembahasan. Semua ini penting agar para pensiunan tidak terjebak pada ekspektasi yang keliru. Melalui pembahasan ini, kita akan mengurai fakta sebenarnya. Di balik sorotan kenaikan gaji pensiunan PNS 2026, apa yang benar-benar disampaikan pemerintah, dan bagaimana seharusnya para pensiunan menyikapi informasi ini dengan bijak, bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memberi harapan kosong, tetapi untuk memberikan gambaran yang jujur, realistis, dan bisa dijadikan pegangan di tengah derasnya arus informasi yang seringkali membingungkan. Setelah memahami gambaran awal dan klarifikasi pemerintah yang mulai membuka tabir soal isu kenaikan gaji pensiunan PNS 2026, sekarang saatnya kita membahas lebih dalam, dengan kepala dingin dan sudut pandang yang realistis. Banyak pensiunan yang selama ini merasa informasi soal kebijakan sering terdengar jauh, rumit, dan kadang seperti tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Padahal setiap kebijakan yang berkaitan dengan pensiun sangat dekat dengan dapur, kebutuhan bulanan, biaya kesehatan, dan rasa aman di masa tua. Itulah sebabnya isu ini tidak pernah sepi dari perhatian, karena menyangkut kelangsungan hidup yang nyata, bukan sekedar angka di atas kertas. Pemerintah sendiri memahami bahwa pensiunan PNS adalah kelompok yang harus dijaga kesejahteraannya. Mereka bukan hanya penerima manfaat pasif, melainkan bagian dari sejarah panjang pelayanan publik di negeri ini. Puluhan tahun bekerja, mengabdi di berbagai daerah, menghadapi dinamika tugas dan tanggung jawab, tentu meninggalkan harapan bahwa negara tidak akan melepas tangan setelah masa tugas berakhir. Oleh karena itu, ketika isu kenaikan gaji pensiunan mencuat, wajar jika perhatian publik, khususnya para pensiunan, langsung tertuju ke sana. Namun yang sering luput dipahami adalah bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat. Kenaikan gaji, baik untuk ASN aktif maupun pensiunan, tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan satu faktor. Ada proses, kajian panjang yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Bappenas, hingga Pertimbangan Fiskal Nasional. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa pembayaran pensiun tidak bermasalah di masa depan, karena pensiunan bukan hanya yang ada hari ini, tetapi juga jutaan ASN yang akan pensiun di tahun-tahun mendatang. Dalam klarifikasi resminya, pemerintah menegaskan bahwa isu kenaikan gaji pensiunan 2026 masih berada dalam konteks pembahasan dan kajian, artinya belum ada angka pasti
yang bisa diumumkan secara resmi ke publik. Pernyataan ini penting untuk dipahami dengan jernih, karena banyak informasi yang beredar seolah-olah keputusan sudah final dan tinggal menunggu waktu pencairan, padahal pemerintah justru ingin menenangkan situasi agar masyarakat tidak terjebak pada kabar yang belum tentu benar. Banyak pensiunan yang kemudian bertanya, jika masih dikaji mengapa isu ini begitu sering muncul? Jawabannya sederhana, karena setiap penyusunan APBN selalu membuka ruang diskusi mengenai belanja negara, termasuk belanja pegawai dan pensiun. 2026 dipandang sebagai tahun yang strategis karena menjadi bagian dari arah kebijakan jangka menengah pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan reformasi sistem kesejahteraan aparatur negara. Dalam konteks itulah gaji pensiunan kembali menjadi sorotan. Yang perlu dipahami, kenaikan gaji pensiunan tidak selalu identik dengan kenaikan langsung. Dalam bentuk persentase besar, pemerintah memiliki berbagai skema untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan, mulai dari penyesuaian berkala, perbaikan mekanisme pembayaran hingga penguatan perlindungan sosial dan layanan kesehatan. Jadi ketika pemerintah berbicara soal kesejahteraan pensiunan, itu tidak selalu berarti angka gaji naik sekian persen, tetapi bisa juga dalam bentuk kebijakan pendukung yang dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, para pensiunan juga menghadapi realitas ekonomi yang tidak mudah. Harga kebutuhan pokok yang naik perlahan, biaya kesehatan yang cenderung meningkat, seiring bertambahnya usia serta kebutuhan keluarga, yang kadang masih harus ditopang, membuat setiap tambahan penghasilan menjadi sangat berarti. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ini, dan itulah mengapa isu pensiun selalu masuk dalam agenda pembahasan kebijakan fiskal. Namun sekali lagi, kebijakan harus diambil dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Klarifikasi pemerintah juga menyinggung soal komitmen menjaga daya beli pensiunan. Ini adalah istilah yang mungkin terdengar teknis, tetapi maknanya sangat sederhana. Daya beli berarti kemampuan pensiunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan penghasilan yang diterima. Jika harga-harga naik, sementara penghasilan tetap, maka daya beli turun. Pemerintah berupaya agar hal ini tidak terjadi. Secara drastis, salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan berbagai komponen kebijakan, termasuk pensiun, subsidi dan program bantuan lainnya. Dalam beberapa kesempatan, pejabat terkait juga menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal. Ini bukan sekedar jargon ekonomi, melainkan prinsip agar keuangan negara tetap sehat. Jika negara memaksakan kenaikan gaji tanpa perhitungan matang, dampaknya bisa dirasakan oleh generasi berikutnya, termasuk anak dan cucu para pensiunan. Oleh karena itu, pemerintah memilih jalan yang lebih hati-hati. Meskipun langkah ini kadang dianggap lambat oleh sebagian masyarakat. Di tengah kondisi ini, peran informasi yang akurat menjadi sangat penting. Banyak pensiunan yang mengaku bingung, karena setiap hari menerima pesan berbeda-beda. Hari ini dikabarkan gaji naik besar, besok disebut batal, lusa muncul lagi kabar rapel. Situasi seperti ini tentu melelahkan secara emosional. Pemerintah melalui klarifikasi resminya ingin mengajak masyarakat untuk kembali pada sumber informasi yang terpercaya dan tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum jelas asal-usulnya. Perlu juga dipahami bahwa kebijakan pensiun tidak bisa dilepaskan dari reformasi sistem pensiun. Secara keseluruhan selama ini, pemerintah terus mengevaluasi bagaimana sistem pensiun dapat lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Ada pembahasan tentang skema pendanaan, peran negara, dan kontribusi selama masa kerja. Semua ini bertujuan agar pensiunan benar-benar mendapatkan haknya tanpa membebani sistem keuangan negara secara berlebihan. Bagi para pensiunan, yang terpenting sebenarnya adalah kepastian. Kepastian bahwa hak pensiun dibayarkan tepat waktu, tidak ada keterlambatan, dan nilainya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan gaji tentu menjadi harapan, tetapi kepastian dan stabilitas seringkali jauh lebih menenangkan. Pemerintah menyadari hal ini dan berupaya menjaga kepercayaan para pensiunan melalui komunikasi yang lebih terbuka. Meskipun belum semua harapan bisa dipenuhi dalam waktu singkat. Dalam konteks 2026, pemerintah juga melihat tantangan global dan domestik yang harus dihadapi, kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil, dinamika harga energi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Semua ini mempengaruhi ruang fiskal yang tersedia untuk kebijakan seperti kenaikan gaji pensiunan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan banyak aspek,
bukan hanya satu kepentingan, namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa pensiunan tetap menjadi prioritas. Ini bukan sekedar pernyataan normatif, tetapi tercermin dari alokasi anggaran, pensiun yang terus dijaga setiap tahun. Meskipun tidak selalu disertai kenaikan signifikan, komitmen pembayaran pensiun tidak pernah diabaikan. Ini menjadi bukti bahwa negara tetap hadir bagi para pensiunan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada bagi para pensiunan, yang saat ini menanti kepastian soal 2026, sikap terbaik adalah tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dan menjaga ekspektasi secara realistis. Harapan tentu boleh, tetapi sebaiknya dibangun di atas fakta, bukan rumor. Dengan memahami proses dan pertimbangan yang dilakukan pemerintah, setidaknya kita bisa melihat gambaran besar dan tidak mudah kecewa ketika kabar yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya, pembahasan soal kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 bukan hanya soal angka, tetapi soal hubungan antara negara dan warganya yang telah mengabdi. Pemerintah berusaha menyeimbangkan antara penghargaan terhadap jasa para pensiunan dan tanggung jawab menjaga keuangan negara. Di sisi lain, para pensiunan berharap negara terus hadir dan mendengarkan suara mereka. Di titik inilah dialog dan klarifikasi menjadi sangat penting, agar tidak ada kesalahpahaman yang berlarut-larut. Dengan memahami semua ini, para pensiunan diharapkan bisa lebih tenang menyikapi setiap kabar yang muncul. Tahun 2026 memang masih di depan mata, dan banyak hal bisa berubah seiring waktu. Namun satu hal yang perlu dipegang adalah bahwa kebijakan tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Selama komunikasi tetap terjaga dan informasi resmi terus diikuti, para pensiunan tidak perlu merasa sendirian menghadapi ketidakpastian. Ini ke depan, pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti pensiun. Informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami akan sangat membantu meredam spekulasi dan keresahan. Para pensiunan tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin kejelasan dan perlakuan yang adil. Jika komunikasi ini bisa terwujud dengan baik, maka kepercayaan antara pemerintah dan para pensiunan akan semakin kuat. Sebagai penutup pembahasan ini, penting untuk diingat bahwa masa pensiun adalah fase kehidupan yang seharusnya dijalani dengan tenang dan bermartabat. Kebijakan negara, termasuk soal gaji pensiunan, seharusnya mendukung hal tersebut. Meskipun tidak semua harapan bisa langsung terwujud, langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan adanya upaya ke arah yang lebih baik. Dengan terus mengikuti informasi resmi dan memahami konteks kebijakan, para pensiunan bisa menyikapi isu kenaikan gaji 2026 dengan lebih bijak dan tidak terombang-ambing oleh kabar yang belum tentu benar.